ini melakukan wawancara Bapak. Ada beberapa indikator Bapak, diantara itu ada fleksibilitas angkutan truk, terus efisiensi dan efektivitas, kapasitas angkut, penentuan waktu pengiriman dan koordinasi dengan unit terkait Bapak, serta perencanaan rute distribusinya. Baik ya, indikator yang pertama Bapak, saya ingin bertanya, ada beberapa pertanyaan ya. Indikator fleksibilitas angkutan truk yang pertama, bagaimana kemampuan angkutan truk dalam menjangkau wilayah distribusi yang terpencil atau sulit diakses. Jadi untuk menjangkau daerah yang sulit diakses, sebenarnya truk kita kurang mampu. Contohnya untuk daerah yang berpasir atau berlumpur itu kalau daerahnya berlumpur terus musim hujan, truk kita nggak mampu karena kemampuannya truknya itu 4x2 bukan double gardan ya, jadi itu nggak mampu karena untuk sulit diakses. Tapi kalau hanya medannya bebatuan yang bisa dilalui oleh kendaraan biasa bisa sampai titik ini pun bisa, karena kendaraan kita kan ada yang kecil yang 2,5 ton jadi bisa dilalui. Khusus yang berlumpur nggak bisa karena dia tidak double gardan, tidak 4x4 ya. Terus bagaimana cara mengatasinya Bapak? Nah, kalau mengatasinya ketika kita akan melaksanakan distribusi daerah yang sulit dijangkau, koordinasi sistemnya. Kita bisa koordinasi dengan satuan kita yang terdekat dari sini, ataupun jika memang tidak bisa, kita ke induk pasukan kita yang di Semarang, karena di sana kita memiliki kendaraan yang 4x4. Jadi kita koordinasi untuk meminjam truk. Pertanyaan yang kedua, apakah truk dapat menyelesaikan rute jika terjadi perubahan medan di lapangan? Bisa, karena kendaraan kita dukungannya, kita ada namanya rumus untuk penghitungan bahan bakar, sehingga jika terjadi perubahan rute, dukungan kita tidak pas dengan rute yang dituju, tetapi ada cadangan kurang lebih 10%, jadi masih bisa melalui perubahan medan. Yang ketiga, seberapa besar ketergantungan distribusi dan Beckham pada angkutan truk dibandingkan moda lainnya Bapak? Kalau kita prioritas ya menggunakan moda angkutan darat, karena satu, kita juga memiliki armada sendiri ya kan. Yang kedua, wilayah yang kita jangkau juga tidak semuanya bisa dilalui oleh mode lain, contohnya kereta api itu tidak bisa dilalui, tidak semua medan bisa dilalui gitu kan, kita oleh mode yang lain. Jadi lebih simpel, praktis menggunakan angkutan kita sendiri. Pertanyaan berikutnya, indikator efisiensi dan efektivitas Bapak. Apakah penggunaan truk lebih efisien secara biaya dibandingkan moda lainnya Pak? Oke. Menurut untuk saat ini lebih efisien karena kan ada dukungan dari satuan untuk efisienan. Pertanyaan berikutnya, faktor-faktor apa saja mempengaruhi efektivitas distribusi bakal Kaporlat menggunakan angkutan truk di wilayah Korem 072/16? Faktor jarak ya. Satu jarak, yang kedua faktor geografisnya. Jadi memang memungkinkan untuk didorong secara efisien, karena kan dia dekat, rata-rata tidak terlalu jauh, 8 jam Kebumen 3 jam. Jadi secara bahan bakar, secara geografis, jarak juga memungkinkan. Jadi bahan bakar juga mempengaruhi efisiensi. Kalau SDM itu bisa mempengaruhi faktor efektivitas distribusi masih Bisa. Jika jika pengemudinya tidak paham rute, tidak mengerti cara mengemudi yang baik, selain dia tidak nyampe tepat waktu, tepat sasaran, juga akan menghambat. Bisa ada kendala di lapangan kan, di kendaraan. Yang berikutnya, strategi apa yang dilakukan untuk meningkatkan efektivitas peran angkutan truk dalam distribusi bakal Kaporlat Pak? Oke, untuk distribusi kendaraan kita jelas semuanya kita akan melalui tahapan perencanaan dulu, ya
kan, tahapan-tahapan dari mulai perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan pengakhiran. Nah, perencanaan ini kita rencanakan seluruhnya, kubikasinya atau volume truk kita dikaitkan dengan bekal atau kapolam yang mau didorong. Kita akan hitung berapa banyak truk yang kita perlukan untuk mendorong bekal kapolam tersebut. Setelah itu kita hitung bahan bakarnya, uang makan anggotanya, kan kita perhitungkan jarak dan waktu, sehingga di tahap perencanaan semua yang kita perlukan kita rencanakan seluruhnya. Pada tahap pelaksanaan kita tinggal eksekusi. Tahap pengakhiran jika ada kendala di lapangan, entah kendaraannya rusak di jalan, entah rutenya yang berbeda, itu akan kita evaluasi untuk pendorongan selanjutnya. Ya. Pertanyaan indikator kapasitas angkut Pak, apakah kapasitas angkut truk sering menjadi kendala? Jika iya, bagaimana solusinya Pak? Ya, saat ini kita kan hanya punya 4 truk ya, 2 truk kapasitas 2,5 ton, 2 truk lagi kapasitas 5 ton. Kendala itu pasti ada ketika bekal yang kita ambil dalam jumlah besar. Solusinya kita ambil melalui 2 tahap atau vendor. Jadi kita ambil dalam 2 tahap pengambilan. Itu salah satu solusinya. Jika kurang, jika diperlukan segera, kita akan koordinasi dengan satuan lain supaya bisa diambil dalam satu waktu. Apakah tersedia truk dengan ukuran kapasitas berbeda untuk kebutuhan distribusi Ya, khusus? kita kan ada 2 macam, 2,5 sama 5 ton. Berapa jumlah kapasitas bekal kaporlap yang bisa diangkut dalam 1 kali pengiriman menggunakan angkutan truk Bapak? Oke, untuk beratnya kita bisa angkut dalam 2 jenis ya, maksimal yang 1 2,5 ton, yang satu lagi 5 ton untuk kapasitasnya yang beratnya ya. Indikator yang berikutnya penentuan waktu pengiriman. Bagaimana cara menentukan waktu atau jadwal pendistribusian bekal kaporlap menggunakan truk Pak? Kita menunggu surat perintah distribusi. Surat perintah. Menunggu surat perintah distribusi dari satuan atas. Dari satuan atasnya sini dari Pekangdam. Setelah kita dapat sprint distribusi, baru kita akan merencanakan pergerakan truk untuk pengambilan bekal, berkoordinasi dengan gudang kaporlap yang ada di Semarang. Seperti itu. Menurut kita faktor apa saja yang menentukan faktor apa saja menentukan waktu pendistribusian bekal kaporlap? Kalau untuk faktor yang menentukan sih lebih ke waktu ya. Begitu kita terima bekal, kita harus segera langsung distribusi. Jadi waktu yang paling utama. Begitu kita terima bekal, segera langsung kita laksanakan distribusi. Nah, sistem distribusinya bagaimana? Kita akan dorong ke satuan-satuan. Jika ada satuan kecil, itu yang bisa diangkut dengan satu truk, kita akan gabung baru kita dorong sesuai dengan rute yang sudah kita rencanakan. Bagaimana penanganan jika terjadi keterlambatan dalam pengiriman Pak? Jika terjadi, saat ini sih belum ada kendala ya, karena kita sudah merencanakan dengan baik. Tapi jika terjadi keterlambatan, contohnya ada gangguan di jalan truk, kita akan berusaha memperbaiki. Jika tidak bisa diperbaiki di jalan, kita akan dorong truk pengganti dan personel untuk memindahkan bekal sehingga tidak terlalu lambat. Ini pertanyaan berikutnya, indikator koordinasi dan unit terkait Bapak, apakah terdapat SOP tetap dalam koordinasi antar unit Pak? Ada. Itu SOP-nya seperti apa Pak? SOP-nya di sini kan kita ada garis komando ya, misalkan antara staf kapor, gudang kapor gitu kan, dan staf angkutan bermotor, itu dia jalur koordinasi. Jadi mereka akan melaksanakan koordinasi. Ketika dapat perintah,
si Kapolab ini kan yang mendapat perintah untuk ngambil lokal. Dia akan minta kendaraan ke staf angkutan, membuat nota dinas. Ya, dengan bentuk surat nota dinas, dia akan membuat nota dinas untuk meminjam kendaraan untuk ke Semarang. Nanti dari situ, dari tim Angmor itu akan membuat perencanaan, dia akan meminta izin atau persetujuan dari saya. Terus bagaimana proses koordinasi antara staf Kapor Satlap, staf Angmor dan penerima bakal Kaporlap? Tadi ya, kalau staf Kapor begitu dia terima perintah pemanggilan, dia akan membuat nota dinas ke Angmor. Angmor akan membuat perencanaan, kemudian meminta persetujuan saya. Setelah saya setujui, bekal ini akan diambil dari gudang Kapor di Semarang. Kemudian setelah itu, setelah kita terima, setelah kita komisi bekalnya itu, baru kita akan koordinasi ke perawatan satuan untuk melaksanakan distribusi. Seperti itu. Terus yang berikutnya, apakah pernah terjadi kendala dalam koordinasi antar unit pada saat pendistribusian bakal Kaporlap dan bagaimana cara mengatasi kendala tersebut? Sampai saat ini belum ada kendala. Jadi semuanya bisa terdistribusi sesuai dengan waktunya. Berikutnya indikator perencanaan rute distribusi. Bapak pertanyaannya, bagaimana proses penentuan rute distribusi dilakukan sebelum pemberangkatan? Oke, penentuan rute distribusi dilakukan sebelum pemberangkatan. Jadi kita kan sudah jelas nih, kita punya 25 satuan perawatan dengan rute dan jarak yang memang sudah kita ketahui, sehingga begitu kita akan mendistribusikan, paling yang akan dihitung itu lebih ke jumlah kendaraan yang kita perlukan. Apakah perlu hanya 1, 2, atau 3? Nah, rutenya sudah kita tentukan memang, karena kita sudah rute umum kan, sudah sering dilalui. Terus faktor-faktor apa saja yang menjadi pertimbangan dalam memilih rute pendistribusian bakal Kaporlap? Ya, jelas yang satu faktor keamanan atau keselamatan. Kita akan memilih rute dengan jalan utamanya dulu supaya tidak menimbulkan kemacetan, karena kan kita truk lebih besar daripada kendaraan yang lain. Setelah itu kita cari rute yang tercepat untuk menuju ke sasaran. Kurang lebih seperti itu. Pertanyaannya berikutnya, apakah dilakukan evaluasi rute distribusi secara rutin? Nah, di tahap evaluasi tadi, pengakhiran kita akan evaluasi ketika dia ada perbaikan jalan, perbaikan jembatan, atau ada kerusakan di jalan. Di rute berikutnya kita akan koordinasi dulu dengan satuan yang dituju, apakah masih ada kerusakan atau perbaikan jalan tersebut. Jika ada, kita akan mencari rute alternatif. Tapi ketika itu sudah diperbaiki, di berikutnya kita akan menggunakan rute yang sama. Indikator yang berikutnya Bapak, hanya berapa jumlah truk yang dimiliki dan beroperasi di Denbekang? Nah, untuk truk barang sendiri kita punya 4. Kalau truk barangnya berapa tuh? Ya. Kalau untuk bahan bakarnya kita ada 2. Truk barang 2, truk bahan bakar. Pertanyaannya, apa kendala utama terkait armada truk dalam proses distribusi, Pak? Saat ini sih tidak ada kendala ya. Apa langkah yang dilakukan jika jumlah truk tidak mencukupi atau mengalami kerusakan? Pertama, kita akan laksanakan pendel. Pendel itu beberapa kali pengangkutan ya. Tapi jika tidak bisa pendel, harus satu waktu kita koordinasi tadi dengan satuan atas atau satuan samping untuk pinjam kendaraan. Itu pun kalau rusak pun sama. Jika bisa berjalan diperbaiki dulu, jika tidak bisa kita kirim ke pengganti. Pertanyaan untuk indikator berikutnya, apakah kapasitas truk selalu sesuai dengan beban logistik yang diangkut? Kita akan menyesuaikan dengan beban maksimal truk itu sendiri. Tidak akan melebihi dari beban maksimal. Bagaimana cara memastikan agar volume barang sesuai dengan kapasitas truk, Pak? Kita membuat
perencanaan dulu. Jadi barang yang akan dikirim akan kita ukur dulu volume atau kubikasinya disesuaikan dengan truk yang kita miliki. Yang pertanyaan berikutnya, bagaimana penanganan barang jika volume atau jenisnya melebihi kapasitas truk? Nah, jika itu kapasitas itu dikarenakan polinya yang terlalu besar, kita akan bongkar dulu muatannya menjadi beberapa bagian. Tapi jika tidak bisa dilaksanakan pembongkaran, kita akan koordinasi untuk meminjam kendaraan untuk menggeserkan. Sudah Bapak, itu. Sudah beres ya? Siap, sudah. Itu aja ya, mungkin Siap. ada lagi. Siap, sudah Pak. Oke. Lanjut ya. Siap. Terima kasih Pak. Terus ini biar ini enggak Apakah penggunaan truk lebih efisien secara biaya dibandingkan model lainnya Pak? sangat efisiensi, sangat efisien. Karena kenapa tuh Pak? Karena pertama truk dijamin udah sehat, nggak rusak, nggak ada kendala. Yang kedua faktor keamanan lebih terjamin. Faktor keamanan, Keamanan lebih terjamin. iya, keamanan lebih terjamin. Dah. Terus yang kedua itu faktor Tiga, ada apa aja faktor? yang mana? Apakah penggunaan truk lebih efisien? Yang efisiensi deh. Iya. Apakah penggunaan truk lebih efisien secara biaya dibandingkan model lain? Selain Sangat ini, efisien. Terus ini faktor-faktor yang saja yang Ya, mempengaruhi bisa di belakang ini. Yang kedua memanfaatkan. gimana Pak? Yang kedua memanfaatkan. Memanfaatkan Ya, memanfaatkan moda moda yang ada di satuan. yang ada di satuan. Nah, Yang kedua tadi udah dijawab ini Pak, memanfaatkan moda yang satuan. Terus nomor tiga, strategi apa yang dilakukan untuk meningkatkan efektivitas perangkatan truk dalam distribusi lokal kapal Pak? strategi tiga. Strategi apa? Yang pertama kita melakukan perawat pemeliharaan dan perawatan Angkutan truk. angkutan tersebut. Modal. Nah, Yang keduanya Pak? yang keduanya kita udah diberi Melakukan harwat. harwat. Nah, keduanya itu apa namanya itu? Akselerasi apa? Motornya jalan dulu. Ya, itu. Perencanaan truk. Nah, lanjut. Indikator berikutnya kapasitas angkutan. Apakah kapasitas angkutan truk sering menjadi kendala? Jika iya, bagaimana solusinya Pak? Kapasitas angkut truk sering menjadi kendala. Jika iya, bagaimana solusinya? Iya, iya. Solusinya ini. Ya, solusinya operasi sip buka nih. Solusinya kita harus apa namanya itu, memeriksa kendaraan tersebut, ya harwat masa belum harwat lagi, dan kita sesuaikan dengan apa namanya, dengan tidak disesuaikan dengan tonase. Tonase.
moda tersebut. Ini aku sama memang seruan satu sudut langsung langsung. Nomor 2, Apakah tersedia truk dengan ukuran kapasitas berbeda untuk kebutuhan distribusi khusus? Ada berapa tuh Pak, truknya yang tersedia untuk angkutan khususnya? ya kalau di sini ada 2, yang 5 ton, 5 ton terus 2,5 ton apa berapa? 2,5. Terus pertanyaan ketiga, berapa jumlah kapasitas bakal Kaporlap yang bisa diangkut dalam satu kali pengiriman menggunakan angkutan truk? Sorry, Ki. Kalau kita ngambil apa itu namanya? Bekal itu ke Semarang berapa ini ya? Berapa ton itu? Wah, itu tergantung apa jatahnya. Coba ini. Kita lihat ini. Ada yang sampai 4 truk tergantung Waktu atau jadwal pendistribusian bekal truk. Bagaimana cara menentukan atau jadwal pendistribusian bekal Kaporlap menggunakan angkutan truk? Berarti ini udah dikasih dulu ya itu. Kita koordinasi dengan satpam, koordinasi dengan satuan perawatan. Siap. Tapi ya rasa. Faktor apa saja yang menentukan waktu pendistribusian bekal? Faktornya yaitu cuaca, terus kalau kendaraan udah siap, cuaca sama apa namanya itu ya, banyaknya yang bekal, banyak bekal yang akan diangkut. Kalau misalkan SDM itu termasuk salah satu faktor yang menjadi penentu waktu pendistribusian bekal Kaporlap nggak sih Pak? SDM, Siap. iya, SDM. Yang ketiga, bagaimana penanganan jika terjadi keterlambatan dalam pengiriman Pak? Penanganan dalam pengiriman nanti kita susulkan. Pengiriman Kita jadwal ulang. kita jadwal ulang. Nah, kita jadwal ulang. Umpamanya gini, untuk pesawat A seharusnya sekarang ngambil. Nah, terus kan di situ mungkin kita telepon koordinasi. Gimana Mas? Oh ini ada kendala Pak, gini. Kita jadwal ulang itu. Koordinasi. Aku ditusuk. Aku daripada lebih baik diam daripada tidak bisa berkata. Baik nih ya, para indikator pertanyaan berikutnya itu koordinasi dengan unit terkait nih Pak. Yang pertama, apakah terdapat prosedur tetap atau SOP dalam koordinasi antar unit Bapak? Ada. Seperti apa Pak prosedurnya Pak? Prosedurnya yaitu kita tadi tuh koordinasi ke satuan itu, kapan diambil atau kita kirim ke sana kan itu kan prosedurnya itu. Koordinasi dengan satpam, Perawatan habis itu Pak? perawatan, apakah bisa didorong atau gimana? Didorong itu maksudnya Didukung, Ya, Pak. didistribusikan, distribusi. Lebih baik diam daripada nggak bisa berkata. Bagaimana proses koordinasi antara staf Kaporsatlat, staf Angmor, dan penerima bakal Kaporlap Pak? Sebelum kita distribusi, kita koordinasi dulu dengan satuan perawatan. Setelah itu kalau udah dengan satuan perawatan udah oke, udah ya atau gimana gitu kan, langsung kita koordinasi dengan angkutan. Iya, angkutan ya. Iya, staf Angmor. Di staf Angmor dan penerima bekal udah terjawab semua itu. Apakah pernah terjadi kendala dalam koordinasi antar unit pada saat pendistribusian bakal Kaporlap
Dan bagaimana cara mengatasi kendala tersebut, Pak? Tidak pernah. Tidak pernah. Tidak pernah. Yang indikator berikutnya perencanaan rute distribusi, Bapak. Yang pertama itu bagaimana proses penentuan rute distribusi dilakukan sebelum keberangkatan. Distribusi kegiatan. Kita melaksanakan koordinasi. Balik lagi tadi koordinasi dengan satpam, ya kan? Dengan satpam kita minta informasi dari satu tetangga atau satu kita. Mungkin ada informasi yang ini. Koordinasi dengan satpam tadi ya. Udah kan? Yang berikutnya faktor apa saja yang menjadi pertimbangan dalam memilih rute pendistribusian bakal kapur Pak? Yang pertama tonase truk. Pertama tonase truk. Terus jalan. Oh, jalan. Nah, itu aja dulu. Yang ketiga, apakah dilakukan evaluasi rute distribusi secara rutin, Pak? Dilakukan. Nah, Mungkin kalau kemarin kita lewat sini gimana, setelah itu kita rubah rute kita ke sini gitu kan. Indikator berikutnya ketersediaan armada angkutan truknya, Bapak. Yang pertama, berapa jumlah truk yang dimiliki dan beroperasi di DNBK? Ada 4. 2 Hino yang 5 ton. 5 ton. Terus 2 HIS apa tuh? Ya HIS. Nah, berikutnya, apa kendala utama terkait armada truk dalam proses distribusi? Tidak ada kendala. Tidak ada kendala. Tidak ada kendala. Pertanyaan yang ketiganya, apa langkah yang dilakukan jika jumlah truk tidak mencukupi atau mengalami kerusakan, Bapak? Langkah kita yaitu satu, melaksanakan koordinasi dengan Mafek dengan Semarang. Koordinasi dengan Semarang. Pegang Bang. Yang itu aja. Indikator berikutnya perhitungan volume dan jenis barang, Bapak. Yang pertama itu, apakah kapasitas truk selalu sesuai dengan beban logistik yang diangkut, Pak? Iya. Selalu sesuai. Yang kedua, bagaimana cara memastikan agar volume barang sesuai dengan kapasitas truk, Pak? Caranya kita kita timbang tonase gimana itu namanya, kita Ya, timbang dulu, perhitung. dengan ditimbang dulu atau gimana itu. Dan kita utuhkan kubikasi. Yang ketiga, bagaimana penanganan barang jika volume atau jenisnya melebihi kapasitas truk, Pak? Penanganannya yaitu kita kurangi barangnya, bekalnya, kita kurangi bekalnya dan kita siapkan untuk truk selanjutnya, truk cadangan, kita siapkan truk cadangan. Ini sudah, Bapak. Sudah, Pak. Udah. Siap.